Untuk memuji Tuhan, sorakan amin. Ya, saudara berdiri, kita akan mulai dulu dengan pujian-pujian yang meninggikan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bersyukur
mematukan tempat ini. Marilah Ibu kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kalau dia bermain di Tuhan kami hari ini. Haleluya. Haleluya. Tak pernah terbatas kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Melalui setiap proses kehidupan kami Tuhan, Kau mau bersama dengan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ayat pujian.
terima kasih atas kasih Tuhan. Kami untuk mendapatkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dimanapun kami berada, dalam situasi suka maupun duka, firman-Mu menuntun langkah kami. Ya Tuhan, urapi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kuasai hati telinga kami, pikiran kami, mata kami, hati kami, supaya kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami persilakan kembali. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Bapak Ibu bisa lihat di monitor. Ya, nanti kita akan membaca secara bergantian. Ayat 7 dibaca oleh pria, yang genap dibaca wanita. Jadi kita saling bergantian. Yang ganjil pria, yang genap wanita. Nanti di ayat terakhir, di ayat 24 kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Berapa? Wanita? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di luar kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah itu sedikit air dalam negeri supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi-demilah Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali setengah perbuatan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kuda kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam bibir itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia.
Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya Elia? Siapakah membuat kepadaku untuk menghilangkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakku itu kepadaku. Elia mengambil dari perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan memberikan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu Elia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah Engkau melimpahkan kemarahan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai perempuan dan membunuh anaknya? Lalu Ia menganjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru pada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga Elia hidup kembali. Ia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Yang berbahagia bukan sekedar membaca, tapi kita merenungkan dan melakukan firman ini. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang belum pernah membaca kisah dari Elia dan Yehosafat yang barusan kita baca? Ada yang belum pernah membaca? Ya. Semua pernah ya? Berulang-ulang juga ya. Ada yang berapa kali mungkin sudah lupa karena dari sekolah itu sampai ini juga disampaikan terus, diulas terus. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau pada saat Bapak Ibu baca perikop ini, apa yang Bapak Ibu dapat dari kisah ini? Ada yang bisa menjawab buat saya? Kalau membaca perikop ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari kisah ini? Ada yang mau bantu saya jawab? Pak Edi, apa Pak Edi? Kisah ini? Kebenaran firman Tuhan, ya. Kisah ini mengenai kembali mujizat. Seringkali firman Tuhan disampaikan ini adalah mengenai mujizat yang dilakukan oleh Elia kepada janda sakit. Amin, Bapak Ibu. Amin. Enggak salah. Tapi dari inti dari kisah ini bukan mujizat. Penekanan dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, dan kita mau belajar secara utuh. Karena selama ini beberapa hamba Tuhan menyampaikan bahwa kisah janda Safat ini berbicara penekanannya adalah kemujizatan. Kalau kita baca tadi di ayat 7 sampai ayat 24, ini berbicara masalah sebuah pengakuan. Coba tampil. Ya, ini sebuah pengakuan. Kenapa bisa? Kita akan belajar sama-sama supaya Bapak Ibu jangan sampai salah memahami firman Tuhan ini. Sebuah pengakuan itu harus melalui proses dan cara untuk mendapatkan pengakuan. Ambil contoh begini, kita tahu Lionel Messi kan pemain sepak bola dunia, kelas dunia. Dia menjuarai, memperoleh pemain terbaik ya sampai 6 kali atau 5 kali. Prosesnya adalah Lionel Messi harus belajar melatih dirinya belajar sepak bola. Benar? Proses itu harus dia lalui dari dia masa kecil sampai dia masuk ke jenjang profesional. Itu proses Bapak Ibu. Caranya adalah
Dia harus ikut pertandingan-pertandingan. Dia bukan hanya ikut klub sepak bola yang besar, yang klub Barcelona. Dia juga harus menjadi pemain timnas negaranya. Dia harus menjuarai. Jadi bukan sekedar ikut klub, tapi dia bisa mengantarkan klubnya untuk juara. Kayaknya kecil. Jadi itu. Dia harus memenangkan pertandingan-pertandingan sehingga setiap kita, kalau kita ditanya siapa Lionel Messi, ada sebuah pengakuan, oh dia pemain bola yang terbaik saat ini. Amin. Slide selanjutnya kita akan bahas Elia dan Janda Sarfat. Awal permasalahan di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 tertulis, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab Tuhan sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ini awal permasalahan yang dihadapi Nabi Elia dan Janda Sarfat itu adalah kekeringan. Terjadi kekeringan di daerah Sidon, di Sarfat. Kalau kita lihat di Lukas pasal 4 ayat 25 ini tertulis, dan aku berkata kepadamu, dan kataku itu benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Jadi kekeringan ini yang terjadi pada masa itu bukan cuma satu periode, tetapi kalau kita lihat di Lukas ini dijelaskan 3 tahun 6 bulan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita petani menanam padi, setahun 1 tahun itu 2 kali panen. Amin. Ya, kalau 3 tahun 6 bulan berarti hampir tidak ada panen 7 kali. Kita bisa mengerti kondisi saat itu, kekeringan yang demikian hebat, sehingga jadi kekeringan ini bukan hanya dialami oleh bangsa Israel, tapi ini juga mencakup daerah sekitarnya, termasuk di daerah Janda Sarfat yang tinggal di Sarfat. Sarfat ini wilayah bagian wilayah Sidon. Sekelilingnya itu kekeringan, Bapak Ibu. Sungai menjadi kering, nggak keluar air. Kalau sungai menjadi kering, mata airnya nggak ada, itu kan akan berdampak banyak. Binatang-binatang yang mau minum di situ mati, karena nggak ada air, kekeringan. Ya, jadi awal permasalahan yang dihadapi Janda Sarfat ini musim jadi kekeringan, karena hujan tiada. Ini kalau Bapak Ibu bayangkan 3 tahun 6 bulan. Kita pernah alami mungkin masa kemarau yang panjang, benar? Yang harusnya bulan Oktober sudah mulai hujan, ya kan, Oktober April, ya kan, April Oktober kemarau. Tapi sampai bulan Desember tidak turun hujan, jadi kemarau panjang istilahnya kan gitu kan. Kita bisa yang punya sumber pompa yang di rumah itu, yang biasanya ngalir air karena kemaraunya meleset, mundur 2 bulan jadi kering. Itu jadi masalah juga. Beberapa waktu yang lalu saya tinggal di apartemen, ya airnya itu, tandon airnya sedang ada perawatan, ada pembersihan, tapi dari pihak maintenance, dari pihak engineering kurang antisipasi untuk isi suplai lagi, sehingga 3 hari tidak ada air. Wah, ini kita benar-benar repot. Awal-awal, wah paling namanya udah biasa dilakukan, bukan sekali ini dilakukan. Saya pikir Bapak Ibu paling juga nanti sore lah, kalau pagi kan nanti sore juga beres. Akhirnya apa? Beli aqua untuk gosok gigi, untuk cuci muka, ya kan, untuk bilas kamar mandi, itu habis 3 galon. Sore nggak selesai juga, nggak mandi 3 hari. Wah, harus mandi bener. Udah mandi akhirnya mengungsi
mereka mengungsi. Karena kamar mandi nggak berfungsi, akhirnya Pak, banyak ke mall untuk supaya bisa ya gitu kan, bisa kencing, bisa BAB, bisa kosong gigi, ya udah itu baru 3 hari. Ini 3 tahun 6 bulan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti bagaimana ini bukan sekedar masa tapi juga 3 tahun 6 bulan. Kita lockdown itu 2020, 2021 itu kan 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun 6 bulan. Ya, seperti itu. Dan ini juga bukan sebuah pertemuan biasa. Antara Nabi Elia dan Nabi Safat itu bukan satu pertemuan yang biasa. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 8 sampai 9 tertulis, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Safat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, kalau kita bandingkan di Lukas pasal 4 ayat 26, kita bisa melihat bagaimana kisah ini. Jadi bisa dikatakan bukan sebuah pertemuan biasa, tapi ada rencana Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita harus percaya bahwa bukan suatu kebetulan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada rencana Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 26, tetapi Elia diputus bukan kepada siapa? Salah seorang dari mereka, yaitu bangsa Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safat di tanah Sidon. Bapak Ibu yang terkasih, posisi Nabi Elia itu di Sungai Kerit. Kelaparan itu semua bangsa Israel juga mengalami kelaparan. Tadi kalau di ayat 25 itu ditulis, ya kembali dipakai ayat 25 sebelumnya ya. Terdapat banyak perempuan janda di Israel, ya. Garis bawahi, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Di Israel aja banyak janda yang kelaparan, yang mengalami kekeringan, mengalami kesusahan. Sebagai Nabi Allah, Nabi bangsa Israel, harusnya Nabi Elia harusnya diutus ke Israel. Tapi kalau kita baca di ayat 8 dan 9, 8 dan 9 diutus jadi ke mana? Ketemu janda di Safat wilayah Sidon. Janda Safat ini kalau kita ngomong sekarang ini termasuk apa? Orang kafir di luar Israel yang tidak mengenal Allah, Bapak Ibu. Tetapi Nabi Elia disuruh untuk bertemu seorang janda di Safat. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Jadi yang dimaksud salah seorang dari mereka itu janda-janda yang ada di Israel, melainkan kepada seorang perempuan janda di Safat di tanah Sidon. Bukan sebuah pertemuan biasa, tetapi ada rencana Tuhan. Di balik semuanya ini ada rencana Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam kehidupan kita, jangan pernah kita merasa wah ini suatu ya apa kebetulan, tapi kita harus tahu di dalam setiap kehidupan kita apapun yang terjadi itu ada rencana Tuhan atas seizin Tuhan. Jadi tidak ada kebetulan. Bapak Ibu pagi hari ini bertemu dengan kita, berkumpul dengan bersama-sama di tempat ini untuk memuji-muliakan nama Tuhan, itu juga bukan satu rutinitas, bukan satu pertemuan biasa, tapi ada rencana Tuhan buat Bapak Ibu semuanya pagi hari ini. Selanjutnya, titik rendah kehidupan. Kalau kita lanjutkan baca di 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 12 tertulis, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali setengah tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Elia ini Nabi Allah, dia melakukan firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat seorang hamba Tuhan pun yang melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat tanpa ada kesalahan, ada masalah juga. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja
17 ayat 1. Bapak Ibu jadi bisa mengerti. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, anak Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan. Hebat gak perkataan Nabi Elia? Penuh kuasa Bapak Ibu. Ya, kalau dia tidak mau akan hujan, tidak akan hujan. Makanya terjadi kekeringan selama 3 tahun 6 bulan. Hamba Tuhan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti mata pedang ini dua ini. Kita melakukan firman Tuhan bukan belum tentu mendapatkan berkat enak. Tapi seperti yang dialami Nabi Elia. Nabi Elia disuruh menyampaikan kepada Ahab, orang Tisbe dari ini, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, anak Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dia melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dilakukan. Tapi dia juga merasakan dari firman yang disampaikan, dia mengalami masalah juga. Karena dia tahan hujan, akhirnya kekeringan. Kita kadang-kadang seringkali begini, mempunyai pemikiran, oh saya sudah melakukan firman Tuhan, saya harus mendapatkan yang terbaik. Apa yang saya ingini, saya harus mendapatkan. Saya tidak mau susah, saya tidak mau sakit, saya tidak mau mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah ini. Tapi kita belajar pagi hari ini bagaimana Nabi Elia begitu melakukan firman Tuhan, sebaliknya dia disuruh menepi ke Sungai Kerit. Di Sungai Kerit bukan dijauh pesta makan besar, tapi untuk selama dia di Sungai Kerit, dia dikasih makan oleh apa? Burung gagak. Enak gak? Gak pasti. Sesuatu yang gak mungkin. Manusia dikasih makan burung gagak, bukan sehari 2 hari, tapi itu berbulan-bulan. Setelah itu, firman Tuhan datang kepada Nabi Elia, suruh ke anak ketemunya apa? Janda Sarfat. Kembali Pak. Ketemu seorang janda Sarfat, miskin lagi di jandanya. Seringkali kita beranggapan bahwa saya melakukan firman Tuhan dengan setia dan taat, saya melakukannya tanpa ada kesalahan. Tapi kenyataannya Nabi Elia mengalami masalah. Ketemu di Sungai Kerit, disuruh pergi ke Sungai Kerit untuk berdiam diri, dikasih makan bukan di jamuan makan besar. Ada tetangga-tetangga penduduk sekitar ngasih kambing, ngasih sapi, ngasih lembu, ngasih makanan roti enak enggak? Tapi enak enggak. Dan lagi Tuhan suruh dia ketemu janda Sarfat yang miskin. Bapak Ibu, dari Sungai Kerit, Bapak Ibu, kalau pertama ini kalau kita logikanya, kita bermain logika. Daripada ke janda Sarfat di wilayah Sidon, mestinya ke Israel. Pertama, Elia adalah nabi Israel. Kedua, Bapak Ibu, jarak dari Sungai Kerit ke bangsa Israel, sama menemui jarak antara dari Sungai Kerit ke janda Sarfat itu jauh ke janda Sarfat. Kalau dari Sungai Kerit ke bangsa Israel itu sekitar 70 sampai 80 kilo saja. Tapi kalau Nabi Elia berangkat dari Sungai Kerit menuju wilayah Sidon, wilayah Sarfat ini jaraknya sekitar 150 kilo. Bapak Ibu, seringkali kita tidak memahami Tuhan. Kenapa? Benar? Kenapa? Sama Tuhan, bangsa ini, Nabi bangsa Israel. Kenapa saya susah jauh-jauh? Kalau saat ini kita bisa nyanyi ini 1000 tak mengerti jalan-jalan Tuhan, bagai belantara yang kasih.
sungguh sempurna. Tanpa selimutannya tetap percaya Nabi Elia lakukan. Bukan dapat yang enak, tapi ketemunya janda sahabat. Janda sahabat mengalami apa? Titik terendah kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, janda sahabat ini berkata, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam lembaran dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku telah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan membuatnya bagiku dan bagi anakku. Kemudian setelah bagi makan ini kadang-kadang lagi. Bayangin Bapak Ibu, ada orang yang mengalami masalah ekonomi, masalah ya seperti itu. Jadi tinggal segenggam tepung dan minyak dalam hidupku, sudah tidak punya harta lagi. Masih hari ini makan besok mati, dikatakan firman Tuhan. Ini titik terendah kehidupan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami masalah seperti ini, titik terendah kehidupan Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan titik, bukan akhir. Sekalipun menurut logika kita, Bapak Ibu, seperti janda sahabat, sesudah saya memulainya besok mati, udah nggak ada harapan. Dari logika, dari pemikiran, dari kenyataan yang dihadapi, sudah tidak ada jalan keluar. Makanya janda sahabat katakan, besok hari ini saya makan, saya olah makan, besok mati. Ini titik terendah kehidupan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini mengalami titik terendah kehidupan, sekalipun orang berkata tidak ada jalan, hanya lagi besok mati, udah nggak ada yang sanggup menolong, nggak ada yang sanggup menyembuhkan. Tetapi sekali lagi kita lihat di ayat selanjutnya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 dan 14. Tadi kita baca di ayat 12. Kita akan baca 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti tunggal kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Pada saat janda sahabat ini mencapai titik terendah kehidupannya, dia katakan kepada Nabi Elia, punya tepung cuma segenggam, ya, minyak dalam buli-buli, sekali olah makan habis, besok mati. Tapi ada firman Tuhan di dalam titik terendah kehidupan Bapak Ibu Saudara yang alami. Ingat, ini belum titik, tetapi ada firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan yang sanggup menolong kita, yang firman Tuhan yang sanggup menghidupkan kita kembali, memberikan semangat untuk masa depan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lihat bagaimana cara Tuhan menolong janda sahabat melalui Nabi Elia. Sesuatu yang tidak mungkin, Tuhan katakan, beginilah firman-Ku. Next. Percaya dan ayat 15 dan 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan terang-terang. Janda sahabat ini, kalau sekarang kita ngomong orang kafir, orang tidak mengenal anak Israel. Dia mengalami masalah yang begitu besar dalam sampai mencapai titik rendah kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Janda sahabat datang kepada Elia, dan Elia memberikan firman Tuhan. Respon yang diminta setiap kita yang sedang mengalami masalah itu rendah kehidupan, percaya dan taat.
Sekali lagi apa? Percaya dan taat. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Bapak Ibu nggak percaya, nggak mungkin akan taat. Benar? Jadi bukan taat dulu baru percaya, tapi percaya dulu baru taat. Percaya dan taat. Percaya dan taat. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu, hari-hari ini, hari-hari ke depan itu bukan masa yang enak. Bapak Ibu pernah melihat uang 1 triliun? 1 triliun. 1000 triliun. Kalau Bapak Ibu berpikir punya uang 1 triliun, nggak akan habis untuk anak cucu, belum tentu Bapak Ibu. Kemarin, hari Senin kemarin itu adalah hari dikenang oleh para broker, para pemilik perusahaan, para pengelola adalah Senin berdarah. Karena apa? Kejatuhan ekonomi Amerika. Salah satu konglomerat dunia yang mempunyai jadi di teknologi AI, Nvidia, dalam 1 tahun kekayaannya kurang lebih 1.280 triliun. Bayangin Bapak Ibu, kalau itu 1.280 triliun dibeli cendol untuk makanan jangan gelas. Dan itu bukan di Amerika saja, di Indonesia bagaimana? Prayogo Pangis itu dalam 1 malam hilang dunia 53 triliun. Bayangin aja, kita nyari 100 miliar aja gampang kota. Ya, ini dia 53 triliun dalam hitungan menit semalam. Tidak bisa melakukan apa-apa di dunia saham, di bursa saham, di dunia yang ini nggak bisa apa-apa, turun dan nangis benar, nggak bisa diapa-apain. Kisah yang dialami Senin berdarah ini saya teringat pada saat saya tahun 2008. Saya coba main saham, benar Bapak, cuma bisa lihat di komputer. Saham yang saya punya tuh merotok, hitungannya udah gak ini. Dari uang 1,2 M tinggal 200 juta. Nggak bisa diapa-apain, udah cuma ngeliatin itu. Udah, bisa. Akhirnya apa? Udah deh, tinggal 200 juta daripada habis. Beberapa pihak saham ngomong, Pak, ada duit cash lagi nggak Pak? Ini sahamnya baru turun, supaya mengurangi kerugian yang Bapak alami. Bapak beli saham lagi itu, dibeli lagi. Karena ini kan kecil, jadi dapatnya banyak. Saya pikir uang yang gede aja habis, tinggal 200 juta, suruh masukin lagi, gila juga nih. Ya itu pengalaman. Kalau sudah di bursa saham kita nggak bisa apa-apa. Tidak ada satu kendali apapun, karena begitu cepat. Hitungan istilahnya tuh kita makan sama dia turun, tapi cepat dia turun. Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita mengalami masalah titik terendah dalam kehidupan kita, ingat firman Tuhan hari ini, percaya dan taat. Itu kuncinya. Firman Tuhan ada buat kita semua. Setiap hari kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru. Percaya dan taat. Amin. Selanjutnya, masalah 1 udah selesai. Di tahun ini ternyata apa? Muncul masalah baru lagi. Benar? Masalah demi masalah muncul. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17-18. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya Abi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan
anakku mati. Ini masalah bukan dialami oleh janda sarpat juga, tapi Nabi Elia. Karena apa? Janda sarpat itu tendensinya menuduh Nabi Elia. Kalau di ayat 18 ini, singgahkah engkau kepada untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Bayangin aja, di posisi nggak terkendali, orang kelaparan di sekitar penduduk, tahu-tahu dia bunuh anak saya. Wah, itu bisa emosi. Beberapa waktu yang lalu, ya kan, beberapa hari yang lalu itu ada mata elang nangkep narik motor ojol di Gunung Sari. Ini masa zaman susah, ini dia juga nyusahin orang susah katanya. Itu rame viral, motornya diangkat, dimasukin, dicepurin di kali di Gunung Sari. Bayangin dia. Nah, ini kalau Nabi Elia juga bisa ngalamin itu, Bapak Ibu. Singgahkah engkau kepada untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita merasa ini. Kalau sudah ikut Tuhan, kalau sudah melakukan firman Tuhan, sudah melayani, sudah berdoa, tidak ada masalah. Tetapi pagi hari ini, realita kehidupan janda sarpat dan Nabi Elia mengalami masalah berat. Yang pertama sudah selesai, ini muncul lagi, Bapak Ibu. Ingat, Tuhan tidak pernah menjadikan kekristenan itu hidup tanpa masalah. Semua beres, tidak. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Pada saat Bapak Ibu mengalami masalah, satu berasa saya muncul lagi seperti pujian tadi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Jika Tuhan ada saat jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Inilah kunci. Selama Bapak Ibu dan saya tidak menyerah dan tidak berputus asa, jalan Tuhan itu masih ada. Firman Tuhan itu masih digenapi. Firman Tuhan ya dan amin. Dia tidak pernah berlalu begitu saja, tapi dia akan melakukan sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Karena firman Tuhan penuh kuasa, percaya dan taat. Tetap berharap kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Next selanjutnya. Akhir dari kisah ini, kalau kita baca di ayat 24, ini adalah sebuah pengakuan. Jadi Nabi Elia diutus menemui janda sarpat, orang Sidon, orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, yang tidak merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan secara langsung. Di ayat 24 ini tertulis kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Mengenal Tuhan dan firman Tuhan adalah benar. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu perikop yang kita baca mengenai Nabi Elia dan sarpat itu bukan sekedar mujizat. Mujizat adalah cara Tuhan untuk janda sarpat mempunyai sebuah pengakuan. Sekarang aku tahu, dia percaya. Yang tadinya tidak percaya kepada Allah Israel, kepada Nabi Allah, Nabi Elia, dikatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tidak mudah Bapak Ibu orang untuk percaya kepada firman Tuhan, mengaku
Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, sebagai Tuhan dan juru selamatnya, itu tidak mudah. Tetapi sekali lagi, melalui kisah Nabi Elia dan janda Sarfat, kita bisa melihat bagaimana proses janda Sarfat mengalami masalah demi masalah, ketelinga masalah, makan masalah, sakit, anaknya meninggal. Tapi ini sebelumnya kayaknya ada satu lagi. Nah, sebelumnya. Nah, ini tetap berharap kepada Tuhan. Ya, oh ya. Ini kita ke ayat 21 dan 22 ini Nabi Elia yang dilakukan Nabi Elia pada saat melihat anak dari janda Sarfat ini mati. Mungkin karena sakit kelaparan udah cukup lama 3 bulan, makanan kurang gizi, kurang makan, dikasih makan langsung malah mati. Ya. Lalu yang menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat Bapak Ibu mengalami masalah, ada firman Tuhan buat kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tetap berharap kepada Tuhan melalui apa? Seperti yang dilakukan Nabi Elia, berseru, memanggil namanya, berdoa, ya segera menghampiri dirimu. Kita punya satu kunci, yaitu doa, satu cara yang kita bisa lakukan dengan cepat. Pada saat kita mengalami masalah, sekalipun itu berat, Bapak Ibu yang terkasih, itu proses buat kita. Tapi Tuhan berikan cara. Seperti Nabi Elia, pada saat dia menghadapi masalah, dia menghadapi istilah tuduhan dari janda Sarfat ini, yang menyebabkan gara-gara Elia ini gara-gara anak saya mati. Elia tidak panik, Elia tidak kabur. Dia berharap kepada Tuhan. Caranya adalah dengan doa. Sekali lagi firman Tuhan kami hari ini ya, akhir dari kisah ini adalah sebuah pengakuan. Bapak Ibu, sebuah pengakuan dari seorang janda Sarfat. Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, satu orang berharga di dunia. Kita bisa melihat bagaimana Nabi Elia sedang mengalami kesusahan juga. Dia datang kepada janda di Sarfat yang mengalami kekeringan, bukan orang kaya, orang yang miskin. Bahkan sampai ketemu itu hari ini makan, besok mati. Udah baik, ketemu orang yang paling orang yang mudah dalam kehidupan ini. Mungkin kalau kita ketemu orang yang polisi cepat apa, dia masih ada penghasilan. Tapi ketemu seorang janda miskin yang hari ini cuma dia punya roti dan minyak dalam buli-buli, habis itu mati, itu udah sesuatu hal yang spektakuler, masalah yang begitu besar. Udah gak ada ini last minute. Tetapi sekali lagi, sebuah pengakuan. Tuhan kirim Nabi Elia untuk melayani janda Sarfat, supaya janda Sarfat dan anaknya mengaku. Sebuah pengakuan ini adalah terima kasih Bapak Ibu. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Sebuah pengakuan yang mau ditunjukkan kepada kita pagi hari ini sebagai hamba Tuhan. Tugas kita melayani dan kewajiban. Satu orang berharga di mata Tuhan. Apapun profesi dalam pelayanan Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan karunia Tuhan itu. Kalau tidak mau, seperti Nabi Elia, dia mau percaya dan taat. Sekalipun susah, sekalipun tidak mungkin, sekalipun tidak enak buat kita, tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan menyatakan dengan hidup kita.
pasti Tuhan akan menyertai. Dan kalau kita baca Nabi Elia sebagai Nabi Allah yang penuh kuasa, mengalami masalah demi masalah. Apa rencana Tuhan di balik masalah yang dihadapi Nabi Elia? Kalau kita baca di 1 Raja-Raja nanti selanjutnya 18-19, bagaimana Tuhan mempersiapkan Nabi Elia untuk menghadapi siapa? Perang membunuh Nabi Baal, 400 Nabi Baal dibunuh. Ya rupanya pada saat Tuhan menyuruh Nabi Elia mengasingkan diri, menepi di sungai Kerit, ketemu Gajah di Sarfat, itu proses untuk dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena apa? Ada masalah, ada rencana besar yang Tuhan sudah persiapkan. Bapak Ibu jangan pernah Bapak Ibu merasa cuma begini-begini aja, itu yang sepele. Tapi sekali lagi ada rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jangan pernah menyepelekan setiap pelayanan yang Bapak Ibu dapatkan di dalam gereja. Sekali lagi, ke depan ada rencana Tuhan yang besar. Seperti Nabi Elia. Kalau Nabi Elia mikirkan, waduh, saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah setia taat begini. Hidupnya bukannya enak, bukannya naik mobil mewah, bukannya rumahnya gede, tapi tinggalnya di sungai Kerit sampai beberapa bulan jangan makan belum gagak, ketemu janda sahabat, miskin juga, bukan janda kaya, nggak bisa diharapkan apa-apa. Udah bantu menyelesaikan masalah dari janda sahabat, dituduh lagi, ini gara-gara dia nih anaknya mati. Sekalipun tidak mungkin Bapak Ibu, sekalipun tidak mungkin, sekali lagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, aktivis tempat ini, Bapak Ibu, sekali lagi ada rencana di balik semua ini yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Ada rencana Tuhan yang besar. Seperti Nabi Elia dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi Nabi Baal, 400 Nabi Baal. Kalau kita baca nanti, Bapak Ibu baca di rumah, 1 Raja-Raja pasal 18-19 itu bisa. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui Nabi Elia. Jangan pernah menyepelekan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini. Itu ada rencana Tuhan yang besar. Itu kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Roh Kudus yang pimpin setiap kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu ini dengan setia dan taat. Firman-Mu mengingatkan bagi kami bagaimana Tuhan bekerja atas setiap kami. Proses yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami memahami, untuk kami mengerti proses itu untuk mendewasakan iman kami, mendewasakan pengalaman kami, pengenalan akan Engkau Tuhan, dan juga Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mempunyai cara untuk menolong kami, Engkau punya cara untuk melindungi kami, Engkau punya cara untuk menyediakan apa yang kami perlukan. Bapa kami di surga, dengan firman-Mu ini Engkau materaikan dalam setiap hati kami, supaya kami mampu melakukannya dengan setia dan taat. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam